Baba lucu, Baba lelo, Baba lucu pujuk nian. Sesungguhnya di Indonesia tari bagian dari upacara atau ritual. Kita sangat sulit untuk mendapatkan generasi-generasi menjadi sebagai peritual. Bagaimana kita mau mempertahankan budaya, tetapi kita pulang lapar? Tari tradisional itu menurut aku adalah lambang suatu kebudayaannya sendiri ya, daerahnya sendiri. Macem-macem tariannya dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Dulu sempat aku belajar itu dibilang capek banget gitu loh. Tarian Jawa yang kadang lama banget, dengan satu gerakan aja tuh lama banget. Kadang kan banyak budaya kayaknya yang udah tergeser kan dengan adanya budaya asing yang terlalu banyak. Makanya aku kadang khawatir gitu sama gensi-gensi yang terlalu kebawa dengan zaman terus melupakan adat kita sendiri. Sedih nggak sih? Kita tahu gerak itu kan itu kosakatanya tari. Perasaan, spirit, roh, tradisi itulah yang akan membangun dan membuat orang punya imajinasi gitu. Kita tentu saja ingin ada penerus, bukan hanya penerus yang melakukan, tapi yang perlu ada yang mengembangkan. Karena tradisi itu kalau dikembangkan atau kemudian dia dipersoalkan, justru dia lestari tuh. Karena dia masih dibicarakan, dia diletakkan pada tempatnya, lalu kita tinggal menggali, membicarakannya. Kalau kami flashback program-program yang ada dari awal Galeri Indonesia Kaya di tahun 2013, Ternyata memang peminatan paling tinggi itu di seni tari gitu. Akhirnya di ulang tahun Galeri Indonesia Kaya ke-10, kami berpikir untuk merayakannya, membagi kebahagiaannya kepada teman-teman dari Sanggar Tari. Walaupun kami yang berulang tahun, tapi kami ingin berbagi kebahagiaan dengan memberikan kado itu kepada teman-teman dari Sanggar Tari yang ada. Makanya namanya kado untuk Sanggar. Ekspektasi kami ya paling nggak kota-kota besar yang bisa daftar. Tapi ternyata lebih dari 400 sanggar yang daftar, kurasi sekitar 2 minggu untuk mencapai sampai 100 besar, terus sekitar kurang lebih 1 minggu dari 100 besar menjadi 20, seminggu kemudiannya langsung proses seleksi dan terpilih 10 pemenang. Dari seluruh daerah yang ada akhirnya bisa terpilih Indonesia Barat, itu ada dari Jambi, Banyuwangi, Jakarta, Malang, dan juga dari Belitung. Terus Indonesia Tengah itu ada perwakilan dari Sika, dari Tamiang, Kalimantan, dan juga dari Bali. Dan Indonesia Timur itu ada Ternate dan Jayapura. 10 pemenang ini bisa mewakili sanggar tari Indonesia gitu dari berbagai daerah. Lara jo, la do levo, lara. Oe lara la do levo ngandara. Tujuan daripada berdirinya sanggar ini, orang tua di kampung ini dia merasa khawatir dan mereka takut jangan sampai tradisi budayanya ini mereka hilang. Mereka punya inisiatif, kita harus memulai. Kalau tidak, kapan? Dan kalau bukan kita, siapa lagi?
Sanggar ini saya dirikan pada tahun 1992. Namanya Padepokan Seni Alang-Alang Kumitir. Alang-alang itu rumput dan dia kumitir, bergetar. Saya ambil filosofinya bahwa dia itu dinamis, bergerak. Sehingga alang-alang kumitir, cantriknya, mau kita ya dinamis kayak ini, tidak pernah mau diem. Sampai babat, sampai bakar, dia tumbuh lagi. Artinya kita tidak bisa mati, kita selalu akan tumbuh semangat, bergerak tanpa batas. Saya nekat, saya cari tanah sendiri. Kebetulan saya punya dana itu hanya 2 juta. Akhirnya saya belikan batu, anggota Jaran Kepang mencari pasir sendiri di sungai, lalu mengumpulkan dari grup wayang topeng, menyumbangkan bambu-bambu untuk atap. Jadilah suatu wadah, lalu kita namakan Padepokan Seni Mangun Dharma. Itu adalah tempat untuk mengasah ilmu, pengetahuan. Dengan adanya wadah itu bergabung semua di sini, di mana menimbulkan spirit baru. Para seniman tradisi di sini bergabung. Kita wadahi di Padepokan Seni Mangun Dharma. Ruguk lempat itu lepunguta inti ngurjenyeng uat tiung daya naun uras kaki daya. Kesenian-kesenian yang kita miliki ini fondasinya ini adalah ritual. Sanggar ini dibentuk karena itu, karena kita yang membawa energinya dari nilai-nilai ritual ini menjadi sebuah nilai pertunjukan tanpa mengurangi benang merahnya. Sanggar Komandan ini terbentuk di tahun 2008. Kita kasih nama apa ini? Komandan, Komunitas Anak Dayak Manyan. Manyan ini adalah salah satu suku Dayak tertua yang sebenarnya tidak berada di pedalaman, tapi justru kita sebenarnya pergeserannya dari pesisir. Kita posisinya di tengah-tengah, diapit sama pelabuhan. Karena di Bastiong itu kan sudah pasti rame. Takutnya jangan sampai anak-anak ini ikut pergaulan yang kurang bagus. Kita sibukkan mereka dengan kita bikin komunitas ini. Di Ternate ini kan sudah banyak, ada kayak tarian soya-soya contoh. Gerakannya ada yang sudah sedikit berbeda dari aslinya. Nah, jadi di sini kita perbaiki lagi, kita kembalikan lagi ke awalnya aslinya itu. Kenapa sampai cinta sekali sama Papua ya karena saya lahir besar dan terus pertanyaannya apa yang saya berikan buat Papua untuk mengucapkan terima kasih saya kepada tanah yang sudah membesarkan saya pribadi sampai keluarga saya. Dulu ekspektasinya terlalu besar bahwa Papua sudah ada gedung pertunjukan yang menarik, banyak festival, banyak program yang tercipta. Ternyata itu sifatnya setahun sekali. Permasalahan yang paling awal sebenarnya bukan hal teknis menurut saya, yaitu memberi kesadaran pada saat itu bagaimana teman-teman seniman ini bisa melihat bahwa seni itu menjanjikan masa depan. Karena banyak yang nyiptain produk-produk penari yang hebat, karya-karya tari musik yang hebat, tapi nggak ada mikir bagaimana nih distribusi karya ini. Nah, itu yang menjadi kegelisahan kita juga mikirin itu.
nyatanya kita melihat secara langsung bahwa banyak juga generasi muda yang masih sangat mencintai, masih sangat peduli, dan mereka mau melestarikan itu dengan segala keterbatasan yang mungkin mereka miliki gitu. Kebetulan ada lokasi di belakang rumah, boleh kalau mau bangun aja di situ. Daripada dia bilang di sana hujan lagi, nggak bisa latihan, ombak nggak bisa latihan. Ini dibangun bulan Juli, bukan pindah sekaligus, nah tetap di bawah latihan juga. Di latihan ya tempatnya minimal 60 gitu, kalau hari Minggu nggak cukup. Nah ini yang jadi masalah. Terpaksa ya kita tempat ini kita gantian. Padepokan ini ketika ada angin puting beliung sempat mulet dan sudah mulai tidak terjaga lagi karena sudah mulai bocor dan sebagainya. Ini sudah rentan kena hujan, ini patah. Kalau enggak permain usuk ini ya jatuh. Dan itu sangat darurat. Sekarang ini kami bangun pun dengan apa yang ada di atas tanah ini. Kami bangun dengan kayu-kayu yang seadanya. Awalnya dulu, atap itu dari daun rumbia tanpa ada dinding. Kemudian kami menyisihkan anggaran 10% dari setiap kami tampil untuk kemudian beli seng, dan itu akhirnya bisa kita ganti. Nah, kemudian pernah kami renovasi sekali itu untuk ganti atap. Anak-anak nari itu sambil makan air hujan gitu, karena nggak ada pelindungnya. Hujan kita. Saya pikir kami harus sowan ke sana. Banyak sambutan-sambutan yang luar biasa di sana. Salah satunya kunang-kunang. Memang pementasan kita tidak menggunakan panggung, tapi tempat awal kita latihan yaitu aspal, kita kembali juga ke aspal. Ketika mendapat hadiah, kita berikan hadiah kepada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Bastion Karance.